Faslun syurutu takbiratil ihrami sittata asyara. Syarat sah takbiratul ihram ada 16. Yang pertama, takbiratul ihram di dalam sholat harus dibaca ketika kita sudah berdiri tegak. Ini kalau yang kita kerjakan sholat fardu. Namun apabila yang kita kerjakan itu sholat sunnah, boleh takbiratul ihram itu dikerjakan meskipun dalam keadaan duduk. Walaupun kita tidak memiliki uzur misalnya. Namun sholat fardu wajib dikerjakan dengan cara berdiri tegak. Selama tidak ada uzur syar'i yang menghalangi seseorang tersebut untuk berdiri secara tegak. Maka takbiratul ihram harus dibaca pada saat orang yang mengerjakan sholat tersebut berdiri tegak. Lalu yang kedua, takbiratul ihram harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Karena di dalam sholat itu sudah menjadi ijma' para ulama, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Terutama dalam mazhab Syafi'iyah, bahasa Arab itu mutlak kita gunakan di dalam melaksanakan sholat. Tidak boleh kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa nasional di dalam mengerjakan sholat. Oleh karena itu, bagi orang yang belum bisa dan tidak bisa membaca takbiratul ihram menggunakan bahasa Arab, maka wajib baginya untuk mempelajari bacaan takbiratul ihram menggunakan bahasa Arab. Lalu yang ketiga, lafaz. Dalam takbiratul ihram itu harus menggunakan lafzul jalalah, yakni lafaz Allah. Tidak boleh menggunakan satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam sampai seterusnya. Yang keempat, harus dengan lafaz isim tafdil akbar yang artinya maha besar. Sehingga kalau disatukan berbunyi Allahu Akbar. Tidak boleh Allahur Rahman atau Allahur Rahim, Allahul Malik, Allahul Qudus. Itu tidak boleh dalam takbiratul ihram. Kenapa demikian? Sebab berdasarkan pendengaran dari para sahabat bahwa setiap kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat atau memimpin salat, beliau selalu bertakbir menggunakan lafaz Allahu Akbar. Lalu yang kelima, tertib antara kedua lafaz tersebut. Antara Allah dan Akbar harus tertib, tidak boleh dibolak-balik. Karena kalau dibolak-balik akan merusak makna takbiratul ihram. Yang keenam, lafaz hamzah, huruf hamzah pada awal lafzul jalalah tidak boleh dipanjangkan. Tidak boleh misalnya ketika bertakbiratul ihram kita memanjangkan huruf hamzah yang pertama pada lafzul jalalah atau pada kata Allah. Misalnya contoh takbiratul ihram yang salah atau yang tidak boleh. Kita mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita panjangkan alif atau hamzahnya di pertama. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau kita memanjangkan huruf hamzah atau alif di awalnya, maka dia akan bermakna lil istifham, bertanya. Sehingga dia akan berarti Allahu Akbar, itu artinya apakah Allah Maha Besar. Itu artinya kalau dipanjangkan alifnya. Dan biasanya juga banyak sekali ini kita panjangkan alif ini. Di sekolah-sekolah misalnya pada saat kita mendengarkan anak-anak kita, siswa-siswa kita berdoa, misalnya seringkali kita mendengarkan siap mulai berdoa,
Bismillah. Itu tidak boleh. Itu merusak lafaz basmalah itu. Bismillah itu tidak ada yang panjang. Maka tidak boleh dibaca Bismillah. Itu sudah salah. Salah. Karena tidak panjang di situ. Kalau tidak yakin, lihat aja teks lafaz basmalah. Pasti bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Di lafzul jalalahnya di situ panjang, 2 harokat. Kemudian Ar-Rahman panjang, 2 harokat. Baru kemudian Ar-Rahim, mad aridil sukunnya bisa dipanjangkan sampai 6 harokat. Tapi kalau dipanjangkan di bismi itu sudah salah, tidak boleh. Karena merusak makna dari basmalah. Atau sering juga kita mendengar anak-anak kita berdoa di kelas kalau pulang itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah semua bacaan basmalahnya ini. Lalu berdoa Rabbi syarah li udah panjang roknya salah. Rabbi itu sudah salah, itu tawallud namanya. Itu sebabnya perlu kita biasakan anak-anak kita membaca. Kalau memang itu doa terdapat di dalam Al-Quran, dibaca dengan tepat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biasakan, karena pendek kalau dipanjangkan akan merubah makna. Sama dengan lafaz tadi, kalau dibaca Allahu Akbar, maka artinya apakah Allah itu maha besar? Istifham jadinya. Yang berikutnya, tidak boleh memanjangkan ba di huruf sebelum huruf ro di akhir isim tabdil akbar. Harus dibaca akbar. Tidak boleh dibaca akbar. Tidak boleh. Kalau dibaca Allah, salah di awalnya. Hu akbar, salah lagi di awalnya. Tidak boleh dipanjangkan. Jadi yang benar itu Allahu akbar. Kalau dibaca Allahu Akbar, salah. Atau Allahu Akbar, salah. Yang lebih parah lagi kalau dua-duanya salah. Allahu Akbar, lebih parah lagi itu. Yang ke-8, ba-nya tidak boleh ditasydidkan pada lafal akbar. Tidak boleh dibaca akbar. Misalnya kalau ada orang yang membaca lafaz takbir ihram menggunakan Allahu Akbar, itu lebih salah lagi, lebih parah lagi. Kemudian yang ke-9, antara lafaz Allah dan akbar tidak boleh ditambahkan huruf waw. Tidak boleh ditambahkan huruf waw. Misalnya Allahu Akbar, huruf alif diganti menjadi waw, sehingga bunyinya menjadi Allahu Akbar. Itu kesalahan yang fatal dalam takbiratul ihram. Sehingga dia berarti Allah dan Maha Besar, merubah makna dan arti daripada takbiratul ihram. Sama dengan waktu mendengarkan azan misalnya kan, ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh itu. Suaranya bagus tapi bacaannya tidak tepat. Itu merubah makna lafaz azan yang telah masyhur dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saking indah dan bagus suaranya berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alif diganti menjadi waw sehingga menjadi wak. Nah, hati-hati ketika kita takbiratul ihram atau ketika kita melafazkan takbir atau ketika kita mengumandangkan azan atau iqamah, telitilah supaya hurufnya, barisnya tidak terjadi kesalahan.
Allahu Akbar. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ke-10, tidak boleh berhenti terlalu lama di antara lafal Allah dan lafal Akbar. Misalnya, tidak boleh kita dalam takbiratul ihram dalam sholat mengatakan Allahu Akbar. Diam dalam jangka waktu yang lama itu merusak takbiratul ihram. Kemudian yang berikutnya, seluruh huruf-huruf takbiratul ihram harus bisa terdengar oleh telinga musolli sekurang-kurangnya. Karena ini adalah rukun qauli, rukun yang dibaca, berarti yang namanya bacaan itu ada suaranya. Dan ukuran dikatakan suara itu apabila bisa terdengar oleh telinga kita sendiri. Telinga kita yang mengerjakan sholat. Makanya dikatakan didengar oleh telinga musolli. Kalau kita mengerjakan sholat sendiri di rumah misalnya, angkat sedikit bacaan takbiratul ihramnya, bacaan suratul fatihahnya, kemudian bacaan tasyahudnya, bacaan sholawat dan bacaan salamnya. Karena ini harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Kalau kita membaca bacaan sholat tapi tidak terdengar oleh telinga kita sendiri, berarti kita belum membaca. Kita hanya menggerak-gerakkan bibir namanya. Namun belum sampai ada suara keluar yang menunjukkan bahwa dia membaca. Begitu juga halnya dengan takbiratul ihram, hadirin sekalian. Harus terdengar oleh telinga kita ini. Makanya sekurang-kurangnya kita angkat. Ada desahan, ada desisan yang keluar, yang terdengar oleh telinga kita bahwa itu adalah bacaan takbiratul ihram. Yang berikutnya, bacaan takbiratul ihram dibaca oleh seorang musolli harus pada waktu dia menghadap kiblat. Pada waktu dia menghadap kiblat. Bukan pada waktu dia belum menghadap kiblat. Sehingga biasanya secara lumrahnya kalau kita mengerjakan sholat, begitu kita sampai di tempat sholat, kita berdiri dengan tegak menghadap ke kiblat. Dada kita menghadap kiblat, wajah kita juga menghadap kiblat. Baru setelah itu kita mulai mengangkat tangan, takbiratul ihram. Jadi kalau bacaan takbiratul ihram itu dibaca pada saat kita belum menghadap kiblat, maka hal itu bisa membatalkan sholat yang sedang kita kerjakan. Ini beberapa syarat sah takbiratul ihram. Kalau sampai syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan takbiratul ihram itu cacat. Takbiratul ihram itu tidak sempurna, yang juga pada akhirnya mempengaruhi keabsahan sholat yang sedang kita kerjakan. Karena takbiratul ihram itu adalah satu di antara rukun-rukun sholat yang kita kerjakan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.